Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Wiani, MPM 17310700, kelas reguler pagi A, manajemen pemasaran. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar pemasaran. Adapun hal-hal yang ingin saya jelaskan di sini, yang pertama, mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi dan menjelaskan fungsi-fungsi yang dijalankan saluran distribusi. Yang kedua, bagaimana anggota saluran distribusi berinteraksi dan bagaimana mereka mengorganisasi diri untuk menjalankan tugas saluran distribusi. Yang ketiga, peran pengecer dan perusahaan perkolakan dalam saluran distribusi. Apa sih saluran distribusi itu? Saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah jalur atau rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberi barang atau layanan dari produsen kepada para konsumen. Itulah mengapa saluran distribusi juga seringkali disebut sebagai serangkaian perantara yang saling bersinergi untuk membuat produk tersedia hingga konsumen akhir. Perusahaan menggunakan saluran distribusi, ada berbagai cara yang bisa dimanfaatkan oleh produsen untuk memastikan produknya sampai di tangan konsumen. Alasannya, pentingnya saluran distribusi dikarenakan oleh luasnya negara Indonesia sendiri yang membuat produsen kesulitan dalam menjangkau konsumen yang tersebar begitu luasnya. Dana yang dibutuhkan untuk mengatasi pengiriman lintas pulau pasti cukup besar. Nah, dengan memanfaatkan saluran distribusi, dana yang besar itu dapat dipangkas, sehingga para produsen dapat menyimpan cukup modal untuk melakukan ekspansi bisnis daripada melakukan terjunnya langsung dalam kegiatan promosi pada konsumen. Fungsi-fungsi yang dijalankan saluran distribusi. Fungsi utama saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau dari perusahaan kepada pelanggan. Selain itu, fungsi lain dari saluran distribusi adalah yang pertama, information adalah mengumpulkan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran. Yang kedua, promotion adalah pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu negotiation adalah mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. Yang keempat yaitu ordering adalah pihak distributor dapat memesan barang kepada perusahaan. Yang keempat yaitu payment adalah perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi. Yang kelima, payment adalah pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketujuh yaitu title adalah perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain. Yang ketujuh, physical possession adalah mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan baku sehingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir. Yang kedelapan yaitu financing adalah meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pekerjaan. Yang terakhir yaitu risk taking adalah menanggung risiko sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan saluran pemasaran. Bagaimana saluran distribusi berinteraksi? Yaitu dengan cara interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan atau bisa juga mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor dan yang lainnya. Adapun tugas-tugas saluran distribusi, yang pertama yaitu melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi melalui riset pemasaran tentang potensi konsumen, pesaing, dan kekuatan lain dalam lingkungan pemasaran. Yang kedua, melakukan pengembangan dan penyebaran komunikasi mengenai penawaran barang atau jasa. Yang ketiga, melakukan komunikasi mengenai minat pembeli oleh anggota saluran distribusi. Yang keempat yaitu melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan hal-hal lain sehubungan dengan penawaran. Yang ketiga yaitu peran pengecer dan perusahaan perkolakan dalam saluran distribusi. Pengeceran atau retailing merupakan
meliputi semua kegiatan yang mencangkup penjualan produk atau jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau non-bisnis konsumen. Sedangkan perdagangan grosir meliputi semua penjualan barang dan jasa kepada pihak yang membeli untuk menjual kembali, untuk dijual kembali, atau pemakaian bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.